apakah kata-katanya, apakah kun fayakun, atau wahyu atau apa. Tentu Anda mengetahui keberadaan Allah Anda itu dari apa yang telah diwahyukan kepada nabi, ya, kepada nabinya. Ya, wahyu itu hubungannya dengan sesembahan Anda itu bagaimana? Ya, lalu siapa yang menerima, siapa juga yang menyampaikan. Ia menyampaikan kepada malaikat itu dengan cara apa? Kalau di iman kekristenan kan sudah jelas, ya. Firman Allah seperti yang saya katakan tadi, itu adalah pikiran Allah itu sendiri yang diaplikasikannya melalui ia berfirman. Artinya ketika ia menyampaikan segala sesuatu kehendaknya melalui para nabi, suara ataupun pendengaran ataupun penglihatan para nabi itu diciptakannya. Contoh, Musa mendengar suara Allah atau para nabi, ya, mendengar suara Allah. Apakah suara itu adalah suara Allah itu sendiri? Tentu bukan. Suara itu diciptakannya melalui ia berfirman. Ya, terciptalah suara, maka makhluk sebagai terbatas ia mendengar suara itu. Ketika adanya Musa melihat api, tentu api itu bukan Allah, itu ciptaan Allah. Namun yang disembah oleh Musa apakah api tersebut? Bukan. Ya, yang disembah oleh Musa hakikat di balik api tersebut. Begitu juga dengan Yesus. Yang kita sembah itu apakah rambut Yesus, hidung Yesus, atau paha Yesus atau betis Yesus? Ya bukan. Yang disembah oleh umat Kristen itu adalah hakikat keilahian Yesus yang adalah firman Allah yang kekal bersama Allah. Anda juga mengimani Al-Quran Anda itu sebagai kalamullah atau perkataan Allah. Namun perkataan Allah bukanlah kertasnya atau tintanya atau pulpennya. Mencerdaskan, saya potong ya, maaf. Apa? Kamu mau khotbah atau mau apa? Kalau mau nanya langsung aja pada intinya sama Gurunda. Udah ngerti ya, Gurunda, nggak perlu panjang-panjang lebar, oke? Menghemat waktu, banyak yang lain yang mau nanya. Jangan silakan. Takut, ini dua arah, konsumsi dua arah ini ya. Iya, tapi kan ada, bukan kamu aja, banyak yang lain. Enggak, tolong yang mencerdaskan tadi itu yang bertanya itu Bunda Ted. Jadi kasih dia waktu. Kamu di sini itu bukan untuk berkhotbah. Ya enggak masalah, bagi dia enggak masalah juga. Iya, sekarang sudah saya persilakan. Tapi enggak perlu panjang-panjang. Biar ditanggapi sama Gurunda, setelah Gurunda tanggapin, kamu udah biar keset gitu langsung. Apa yang mau disampaikan? Harus takut anak buahnya ini. Udah, kamu diam dulu, mencerdaskan. Bunda Rose, biarkan saja, karena belum mendapat poin atau belum ada kesimpulan yang ditemukan oleh Bang Mencerdaskan. Jadi bolehlah dia bertanya. Enggak, udah tiap hari di mana-mana Komal. Tadi itu Bunda Ted kan bertanya tuh sama Bang Zuma, apa udah terjawab belum? Oke, saya lanjut. Daripada berpolemik. Kalau enggak saya gini. Selesaikan dulu Bang Mencret. Nanti ditanggapi sama Gurunda Zuma. Anda Silakan. menciptakan polemik yang tidak ada faedahnya ya. Di sini kita mencerdaskan. Salah satu argumentasi kita yang Maaf saya potong bentar ya. Boleh Anda bernarasi sebentar aja, jangan lama-lama, dan apa pada ya, enggak masalah. Pokoknya mau ditanyakan langsung aja. Mendengarkan. Jangan lama-lama, itu aja maksud saya kok. Ya kenapa harus takut? Karena ditanya, dia bertanya panjang lebar, saya menjelaskan juga dong. Kenapa harus takut? Enggak ada yang membunuh Anda di sini ya. Anda tetap hidup kok. Langsung aja, nggak usah banyak omong. Ya. Udah, langsung. Ketika Anda mengimani bahwasannya Quran itu adalah wahyu dari Tuhan, maka yang Anda sembah itu bukan kertasnya, bukan tinta bolpennya. Yang Anda sembah ya hakikat di balik apa yang menjadi pesan Allah. Begitu juga dengan Yesus. Ya, kami meyakini Dia bahwasanya Ialah yang menebus dosa kami. Bukan karena ada pahanya, ada bulunya, ada rambutnya. Ya, begitu. Akal dan logika itu dipakai. Jangan pakai standar ganda. Silakan. Ya, cukup. Kalau memang Anda itu. Silakan. Silakan. Ya, jadi mohon maaf saudara mencerdaskan. Saya ini orang lama ya. Yang Kristen sembah itu tidak seperti itu yang Anda katakan. Memang kalau Anda menggunakan pola Islam, pola akal, ya sedikit masuk logika sih. Tapi faktanya Kristen itu menyembah anak Maria. Manusia yang kamu sembah itu. Jangan malu, gak usah akui aja. Nih, saya kasih data ya. Tak kasih data. Kolose 2 nomor 9. Sebab dalam dialah berdiam secara biologis. Somotikos dalam bahasa Yunani. Seluruh kepenuhan kealahan, keteotes.
Oke? Jadi jasadnya Yesus, mulai dari rambut sampai ujung kuku, itulah Tuhanmu. Ini dalil. Tapi sebagai manusia, pasti kamu malu. Karena sudah ketahuan kau menyembah manusia. Di dalam Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Yang walaupun dalam rupa Theos, tidak menganggap kesetaraan dengan Theos sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan si Theos telah mengosongkan dirinya sendiri, dan Theos mengambil rupa seorang hamba, dan Theos menjadi sama seperti manusia, dan Theos dalam keadaannya sebagai manusia, Theos telah merendahkan dirinya, dan Theos taat sampai mati, bahkan Theos mati di atas kayu salib. Jangan malu-malu, akui aja. Memang kami menyembah firman yang telah menjadi daging, Bang Suma. Gak ada yang bisa kamu tipu di sini, gak ada. Kristen menyembah daging, titik. Jangan kau berhalusinasi. Ya, Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, supaya menjadi mayat. Setelah menjadi mayat, bangkit kembali untuk menjadi Tuhan bagi Kristen. Dalil. Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus itu adalah Tuhan, dan apa yang diucapkan oleh mulutnya itu diimani sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Jadi nggak usah malu-malu. Setiap orang Kristen berdoa, Tuhan kita Yesus, Tuhan Yesus kita, dan seterusnya. Nggak usah Anda menyembah Al-Quran, tidak menyembah Al-Quran, tapi menyembah yang di belakang Al-Quran. Nggak usah kamu pakai konsep seperti itu. Malu-maluin, akui aja Tuhan kami memang pernah menjadi mayat. Dah selesai. Nah kemudian ketika kita berbicara di awal, ini kita berbicara mengenai wujud, keberadaan Tuhan, bukan kebagaimanaan Tuhan, tapi keberadaan Tuhan. Tuhan itu ada sebelum segala sesuatu dicipta. Sebelum Yesus ada, Tuhan lebih dulu ada. Jangankan Yesus, emaknya, kakeknya, buyutnya, opungnya lebih dulu ada daripada Yesus. Makanya saya katakan, Yesus Tuhan kamu itu, kamu memberhalakan manusia, kamu berhalakan dia. Nah, ketika Anda mengatakan bahwa Allah seperti apa dia menciptakan, tadi kan saya sudah mengatakan kepada Anda, innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Apakah itu masih kurang? Sebab Allah berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Jadilah terang, jadi. Tuhan berdiri sendiri, lalu kemudian Tuhan menciptakan. Dengan cara apa? Dengan cara memberi perintah. Jadilah terang, terang. Jadilah Adam, jadilah Adam. Adam memiliki kemudian keturunan. Lahirlah, terciptalah terciptalah kemudian Maria. Maria tercipta lagi anaknya, keturunannya bernama Yesus. Di sini Yesus yang kemudian dipermak oleh Romawi Yunani Barat untuk menggantikan dewa Zeus, dijual kemudian sampai ke Indonesia menjadi Tuhan lu. Bung. Kena kan, pas kena di belakang otak kiri sebelah kanan, otak kecil sebelah kanan kena. Itu. Jadi saudara mincir diskin, udah berapa kali tak ajarin bahwa kalian orang Kristen itu menyembah ciptaan Tuhan. Selesai.